Ya, hingga saat ini nilai rupiah masih belum bisa keluar dari tekanan berat. Ya, sepanjang pekan mata uang Garuda terus melemah dan nyaris menyentuh level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Tapi pemerintah yakin rupiah akan kembali menguat. Bayangkan suatu pagi ketika Anda membuka aplikasi perbankan, melihat kurs dolar Amerika Serikat, dan mendapati angka yang hampir menyentuh Rp18.000. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya deretan angka di layar ponsel. Namun bagi pelaku usaha, investor, hingga masyarakat biasa, angka tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar. Nilai tukar rupiah bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan cerminan kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ketika rupiah terus melemah, muncul berbagai pertanyaan. Apakah ekonomi Indonesia sedang mengalami masalah serius? Apakah harga-harga kebutuhan pokok akan kembali melonjak? Dan yang paling penting, apakah rupiah masih memiliki peluang untuk kembali menguat? Dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah memang menghadapi tekanan yang cukup berat. Sepanjang pekan terakhir, mata uang Garuda kembali mengalami pelemahan dan bahkan nyaris menyentuh level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sepanjang tahun berjalan, rupiah telah terdepresiasi sekitar 6,4% terhadap dolar AS. Sementara dalam satu pekan terakhir saja, pelemahannya mencapai sekitar 0,4%. Angka ini tentu menjadi perhatian serius, karena semakin tinggi nilai dolar, semakin besar pula dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi nasional. Yang membuat situasi ini terasa semakin kontras adalah kenyataan bahwa beberapa mata uang negara tetangga justru berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dolar Singapura bahkan mencatatkan penguatan yang cukup signifikan sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Singapura berada di kisaran Rp14.000. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa negara lain mulai menunjukkan pemulihan nilai mata uangnya, sementara rupiah masih berada di bawah tekanan yang sangat kuat? Pemerintah sendiri mengakui bahwa pelemahan rupiah merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan serius. Namun di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia. Menurut sejumlah pejabat pemerintah, termasuk para ekonom yang menjadi penasihat pemerintah, nilai tukar rupiah saat ini dinilai lebih lemah dibandingkan kondisi yang seharusnya jika hanya melihat faktor-faktor fundamental ekonomi. Fundamental ekonomi merupakan gambaran mengenai kekuatan ekonomi suatu negara yang dilihat dari berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, hingga kondisi fiskal pemerintah. Jika indikator-indikator tersebut masih berada pada level yang relatif sehat, seharusnya nilai tukar mata uang juga mencerminkan kondisi yang stabil. Berdasarkan perhitungan tersebut, ada pandangan bahwa secara fundamental, rupiah seharusnya berada di kisaran Rp16.700 per dolar AS. Setelah memperhitungkan berbagai faktor tambahan, seperti kondisi global, nilainya diperkirakan masih berada di sekitar Rp17.600. Artinya, pelemahan hingga mendekati Rp17.900 bahkan Rp18.000 dianggap telah melampaui kondisi yang dapat dijelaskan hanya oleh faktor ekonomi. Lalu, apa yang menyebabkan rupiah bergerak lebih lemah daripada nilai fundamentalnya? Salah satu penjelasan yang muncul adalah adanya faktor psikologis pasar, atau yang sering dikenal dengan istilah fear of missing out atau FOMO. Dalam dunia investasi, FOMO terjadi ketika para pelaku pasar merasa khawatir akan kehilangan peluang, sehingga mereka mengambil keputusan berdasarkan rasa takut, bukan berdasarkan analisis yang matang. Ketika berbagai narasi negatif mengenai pelemahan rupiah terus beredar, sebagian investor memilih mengamankan asetnya dengan membeli dolar Amerika Serikat. Semakin banyak orang membeli dolar, permintaan terhadap mata uang tersebut meningkat. Akibatnya, nilai dolar semakin naik dan rupiah semakin tertekan. Fenomena ini menciptakan lingkaran yang cukup sulit diputus. Ketika rupiah melemah, muncul lebih banyak pemberitaan mengenai kemungkinan rupiah akan terus turun. Berita tersebut memicu kekhawatiran baru. Kekhawatiran itu mendorong semakin banyak orang membeli dolar. Pada akhirnya, tindakan tersebut justru mempercepat pelemahan rupiah. Dalam kondisi seperti ini, psikologi pasar seringkali memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan melebihi faktor ekonomi yang sebenarnya. Selain faktor psikologis, kondisi global juga memberikan tekanan yang tidak ringan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu faktor terbesar adalah kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Ketika suku bunga di Amerika naik atau diperkirakan tetap tinggi dalam waktu yang lama,
investor global cenderung memindahkan dananya ke Amerika Serikat karena dianggap memberikan keuntungan yang lebih besar dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Perpindahan modal tersebut menyebabkan permintaan terhadap dolar meningkat, sementara mata uang negara berkembang mengalami tekanan. Indonesia tentu tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Bank Indonesia telah mengambil langkah dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,25%. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus meningkatkan daya tarik aset finansial Indonesia bagi investor. Secara teori, kenaikan BI rate membuat investasi dalam rupiah menjadi lebih menarik karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Namun dalam prakteknya, kenaikan BI rate belum mampu memberikan dampak sebesar yang diharapkan. Memang benar, sesaat setelah pengumuman kenaikan suku bunga, rupiah sempat menunjukkan penguatan. Akan tetapi penguatan tersebut tidak bertahan lama karena tekanan eksternal masih jauh lebih besar. Kebijakan moneter Amerika Serikat tetap menjadi faktor dominan yang mempengaruhi arus modal global. Selama dolar masih menjadi pilihan utama investor internasional, tekanan terhadap rupiah diperkirakan belum akan sepenuhnya hilang. Meski demikian, pemerintah tetap menyampaikan optimisme bahwa pelemahan rupiah tidak akan berlangsung selamanya. Menurut pandangan pemerintah, terdapat beberapa periode dalam 1 tahun yang secara historis cenderung memberikan dorongan positif terhadap nilai tukar rupiah. Periode tersebut berkaitan dengan masuknya devisa hasil ekspor, pembayaran investasi asing, serta berbagai aktivitas ekonomi yang meningkatkan pasokan dolar di dalam negeri. Karena itulah pemerintah meyakini bahwa rupiah masih memiliki peluang untuk kembali menguat ketika faktor-faktor musiman tersebut mulai bekerja. Optimisme tersebut juga didasarkan pada keyakinan bahwa tekanan yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar daripada memburuknya kondisi ekonomi nasional. Selama pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, inflasi dapat dikendalikan, neraca perdagangan tetap mencatatkan surplus, dan cadangan devisa berada pada level yang memadai, peluang pemulihan nilai tukar masih terbuka cukup lebar. Namun tentu saja optimisme harus dibarengi dengan langkah nyata. Pemerintah perlu terus menjaga kepercayaan investor melalui kebijakan yang konsisten, memperkuat daya saing industri nasional, meningkatkan ekspor, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Semakin kuat fondasi ekonomi domestik, semakin besar pula kemampuan rupiah menghadapi gejolak eksternal. Bagi masyarakat, pelemahan rupiah bukanlah persoalan yang hanya dirasakan oleh pelaku pasar keuangan. Dampaknya dapat menjalar ke kehidupan sehari-hari. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Pada akhirnya, kenaikan biaya tersebut dapat diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi. Produk elektronik, kendaraan, obat-obatan, hingga berbagai kebutuhan industri berpotensi mengalami kenaikan harga apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam waktu yang lama. Di sisi lain, pelemahan rupiah sebenarnya juga membawa peluang bagi beberapa sektor. Para eksportir misalnya dapat memperoleh keuntungan lebih besar karena pendapatan mereka dalam bentuk dolar akan bernilai lebih tinggi ketika dikonversi ke rupiah. Industri yang berorientasi ekspor seperti kelapa sawit, pertambangan, tekstil, dan beberapa sektor manufaktur dapat memperoleh manfaat apabila mampu meningkatkan volume ekspornya. Namun keuntungan tersebut hanya dapat dirasakan apabila biaya produksi tetap terkendali dan permintaan global tetap kuat. Melihat seluruh kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pergerakan rupiah saat ini dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, kebijakan moneter Amerika Serikat, sentimen investor, hingga psikologi pasar. Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat, sehingga pelemahan yang terjadi dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Bank Indonesia pun terus berupaya menjaga stabilitas melalui kebijakan suku bunga dan berbagai instrumen moneter lainnya. Kini perhatian masyarakat tertuju pada perkembangan beberapa bulan ke depan. Apakah optimisme pemerintah akan terbukti? Apakah rupiah benar-benar mampu kembali menguat seperti yang diperkirakan? Ataukah tekanan global masih akan membawa nilai tukar mendekati bahkan melewati angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan sangat bergantung pada perkembangan ekonomi dunia, arah kebijakan bank sentral negara-negara besar, serta kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang terus berubah. Yang jelas, nilai tukar rupiah bukan sekadar angka di papan perdagangan valuta asing. Di balik setiap perubahan nilainya, terdapat konsekuensi yang dapat dirasakan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Karena itulah, menjaga stabilitas rupiah bukan hanya menjadi tugas Bank Indonesia atau pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan kepercayaan pelaku usaha, investor, dan masyarakat terhadap kekuatan ekonomi nasional.
Jika seluruh faktor tersebut mampu berjalan seiring, bukan tidak mungkin mata uang Garuda akan kembali menemukan kekuatannya dan bangkit dari tekanan yang selama ini membebaninya.